masuk malam Jumat dan pada hari Jumat. Yang pertama, menghidupkan malam Jumat dan memperbanyak doa, karena malam itu adalah malam yang istijabatut doa, malam yang mudah doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak seperti malam-malam yang lain, memang malam Jumat itu dikatakan malam yang istimewa. Istimewanya salah satunya bahwa pada malam Jumat itu doa yang dipanjatkan kepada Allah itu pasti dikabul dan diterimanya. Kemudian yang kedua, ada ketika kita pada malam Jumat membaca surah Al-Kahfi dan Ad-Dukhan pada malam Jumat dan hari Jumat. Jadi bisa hari ini nanti, kalau tadi malam belum sempat baca surah Al-Kahfi, hari ini nanti kita baca surah Al-Kahfi dan surah Ad-Dukhan. Jadi baca salah satu adab ketika kita menjumpai malam dan hari Jumat. Karena hadisnya lebih masyhur sebenarnya kalau malam Jumat itu baca surah Kahfi daripada baca surah Yasin. Namun baca surah Yasin juga ada dalilnya. Ada dalilnya, cuma dalilnya yang lebih kuat itu sebenarnya baca surah Kahfi. Nah, gitu. Nah, di sini diriwayatkan bahwasanya siapa yang membaca surah Kahfi dan Ad-Dukhan tadi akan dijaga sampai Jumat yang akan datang, dan bangun dalam keadaan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika malamnya kita baca surah Kahfi, kita tidur, maka bangun kita sudah diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW pada malam hari Jumat dan pada siang harinya. Jadi khusus pada hari Jumat, baik malam maupun siangnya, salah satu yang diajarkan Nabi adalah kita ini diajarkan untuk memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Nah, berbanyaklah khususnya malam Jumat itu dan hari siang. Kemudian yang keempat, adabnya yaitu mandi, memakai wangi-wangian dan memakai pakaian yang putih dan memotong kuku bagi siapa yang ingin sholat Jumat, kecuali bagi perempuan maka tidak boleh berwangi-wangian. Ini bagi kita kaum laki-laki, ketika pada hari Jumat disunahkan pertama mandi yang bersih. Setelah mandi kita pakai minyak wangi biar baunya harum, ya. Potong kuku, nah, kalau rambut panjang potong rambut. Pokoknya servis serapi mungkin pada hari Jumat itu. Pakai pakaian warna putih kalau bisa, kan? Untuk sunahnya pakai pakaian warna putih. Kemudian persiapan untuk melaksanakan sholat Jumat, itu kesunahan juga, ya. Jadi bagaimana hukumnya semua itu? Hukumnya sunnah, sangat disunahkan, kecuali bagi kaum perempuan. Kalau bagi kaum perempuan itu tidak boleh pakai minyak wangi, pakai wangi-wangian. Bahkan dikatakan perempuan pakai minyak wangi itu hukumnya haram, ya, kecuali kalau untuk suaminya. Kalau untuk suaminya itu tidak apa-apa. Namun kalau tidak pakai untuk suaminya, hukumnya haram. Itu ada hadisnya. Barang siapa seorang perempuan sengaja pakai minyak wangi keluar rumah, niat dia pakai minyak wangi itu tujuannya biar tercium baunya oleh laki-laki lain, maka perempuan tersebut sudah dihukumi perempuan yang berzina.
Makanya ada boleh bagi perempuan itu pakai minyak wangi-wangi dan sebagainya. Ya ala kadarnya biasa ya. Kecuali memang dia di rumah untuk suaminya, ya kan? Ini kan banyak perempuan yang pada tahu ini. Terbalik, jadi kalau nak keluar malah baunya harum. Sampai di rumah apa adanya, bau ketiak, bau kepok. Ya, ini yang bikin para suami itu sebenarnya menderita di rumah. Kan Mas ya? Ya. Karena tidak pernah mendapatkan penampilan yang bagus. Nah makanya banyak perempuan yang tidak paham hal seperti ini. Jadi hukumnya malah terbalik. Kalau nak keluar, nak ke pasar, nak kemana, bos, nak undangan, baunya harum, pakaiannya bagus, servis rapi. Giliran suaminya di rumah, masya Allah, dibuat apa adanya. Kadang-kadang bau balsam, bau apa namanya ini, minyak apa namanya ini, yang untuk ke kepala apa namanya, minyak sinyong-nyong. Ya Allah, nah itu. Makanya memang sudah susah dari kesunahan. Karena jarang sekarang ini perempuan yang apa namanya ini benar-benar dia itu pengen fokus membahagiakan suami itu sangat jarang sekali. Apalagi kalau sudah suami istri yang anaknya udah banyak, ya sudah apa adanya itu. Ya kan, ya ada berpikir bagaimana supaya suaminya lebih betah di rumah, lebih nyaman di sisinya. Ya, jadi susah. Makanya Nabi itu mengatakan bahwa nisaukum harsul apa guna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalau disuruhnya kan boleh laki-laki itu punya istri lebih dari satu kan. Iya. Supaya supaya bisa dipesaing kalau suami kan harus. Iya sebenarnya itu. Saya setuju lah. Setuju lah. Di samping itu juga banyak faktor kelemahan bagi perempuan itu memang kalau dia melayani suami seorang diri itu banyak faktor sebenarnya. Cuma sampai detik ini tidak ada banyak perempuan yang bisa merelakan suaminya itu untuk menikah lagi, poligami. Kecuali di sinetron ada sinetron Malaysia itu malah menyuruh suaminya menikah, dia yang nyariin malah untuk suaminya. Tapi pada dunia nyata nih bahwa tidak ada, karena istilahnya tidak mau berbagi pada yang lain. Dia lebih bilang siapa yang paling pelit di dunia dia perempuan, ya kan? Ya. Karena sebenarnya banyak kelemahannya di situ. Jadi kalau mengikuti anjuran dari Allah itu pasti tidak betul. Yang tidak betul ya kayak gitu. Tapi kalau kita tidak berbicara pada ego, itu pasti lebih enak hidup itu sebenarnya. Ya kan, lebih enak. Apalagi sekarang ini jumlah laki-laki dan perempuan lebih banyak sekali perempuan. Sekarang pondok-pondok di manapun itu sekarang cantiknya perempuan lebih banyak dari laki-laki. Ya kan, perempuannya paling 100, laki-lakinya 100, perempuannya 300. Gitu. Itu sebagai tanda kecil komunitas seperti itu. Belum nanti pasar besar. Nah, kemana mereka akan berlabuh kalau tidak kepada laki-laki? Ya, kalau laki-laki yang nyari yang single ya, itu susah. Itu akan jadi sebuah barang langka. Jadi single ya. Harusnya berbagi kepada kawan yang lain. Gitu. Malah di zaman Nabi dulu itu sangat-sangat disunahkan. Jadi cuma repotnya itu banyak yang tidak paham sampai ke situ. Belum lagi kalau dia menghadapi masa menstruasi, ya berapa hari setiap bulannya, itu kan sebenarnya menjadi sebuah penderitaan tersendiri bagi laki-laki. Kalau boleh jujur ya kan. Belum lagi nanti kalau selesai masa kehamilan, masa melahirkan, harus nunggu 3 bulan, itu bukan masalah yang sebentar gitu. Dan banyak lagi hal-hal lain yang mungkin
tidak akan mampu disempurnakan oleh perempuan. Nah, sementara laki-laki ini kadang-kadang memerlukan sesuatu yang lebih, ya, belum lagi mikir banyaknya pekerjaan rumah yang harus ditanggulangi. Makanya kalau bisa berbagi itu lebih enak, lebih nyaman sebenarnya. Nah, cuma ya itu tadi, karena banyaknya ego yang mereka dapati sehingga ya itu tadi, ya kan? Tapi kalau satu laki-laki diurus 3 perempuan pasti lebih sukses dibandingkan satu laki-laki diurus 1 perempuan. Apalagi nanti ada anak, sudah semakin menderita laki-laki, tidak pernah diurus lagi, ya kan? Nah, lebih parah lagi kadang-kadang pelayanan perempuan itu hanya sekedar untuk melayani makan dan minum saja, nah, kebutuhan jasmani saja, rohaninya kadang-kadang tidak kepikiran. Nah, itu sebenarnya yang membuat kehidupan itu tidak sesuai dengan ajaran dari baginda Rasulullah SAW. Ya, itulah kehidupan dunia sekarang. Nah, kemudian yang kelima, adab ketika hari Jumat berpagi-pagi untuk pergi sholat Jumat dan berjalan ke masjid untuk sholat Jumat dengan jalan kaki melalui jalan yang paling jauh tanpa menggunakan kendaraan. Nah, ini kalau mau, ya kan? Karena kalau ngikuti sunnah Nabi memang tidak pakai kendaraan, jalan kaki. Berangkatnya itu ambil jalan yang lebih jauh dibandingkan pulangnya. Kalau pulangnya ambil jalan agak pintas, kalau berangkatnya jalan agak jauh, maka diupayakan berangkatnya agak pagi. Maka 1 langkah itu dinilai ibadah oleh Allah. Berapa langkah yang kita jalankan itu ke masjid, itu menjadi ibadah tersendiri bagi kita semua. Maka pagi-pagi sudah disiapkan, ya kan? Nah, ini kalau di Arab Saudi sana berlaku. Mau sholat Jumat di Arab Saudi kok, di Masjidil Haram kok berangkatnya kok jam 11:30 tidak dapat tempat. Minimal itu jam 10 udah berangkat. Saking banyaknya orang. Kalau masjid kita nih nunggu sampai khotib selesai pun masih kosong. Kalau jam dekat mau sholat Jumat itu kalau gitu berangkat tuh dapat berangkat gitu. Paling bawah jam 9-10 berangkat. Nah iya, kalau nyari yang dekat dengan mimbar atau dekat dengan pengimaman pasti cari yang agak berangkat agak pagi. Jadi itu sistemnya kita di Ka'bah, Ustaz. Di sholat Jumat itu di Ka'bah. Kalau kita cepat di Ka'bah dapat di Ka'bah. Kadang panas. Tapi kalau misalnya kita terlambat di pucuk dapatnya. Berdingin itu pucuk di bawah matahari. Jauh tapi dingin. Oh, ya, muji iman juga ya. Itulah kalau di Arab sana. Sebelum azan itu orang lah persiapan, masjid lah penuh. Nah, tempat kita pas selesai azan ini masih sepi. Ya, memang murni intinya memang untuk ibadah, ya kan? Sebenarnya kalau kita kasih itu sama lah di sini itu intinya juga ibadah lah. Cuma hidup itu apa sebenarnya? Sebenarnya untuk ibadah. Ya kalau kita kaji yang mendalam secara hakikatnya itu seharusnya tidaklah yang kecil, apalagi kecil sepi dari jamaah, tidak layaknya. Kecuali kalau kanan kiri orang Kristen semua, orang Buddha, orang Hindu semua. Ya kanan kiri orang Islam semua, ya kan? Itu ya kadang-kadang aneh itu ya. Ya karena banyak yang harus diselesaikan, harus diperbaiki dalam hal itu. Ya meruntuhkan itu satu, yang kedua menata keikhlasan karena Allah itu juga sangat berpengaruh. Kadang-kadang bentrok dengan pengurus masjid tidak mau datang,
nyari masjid yang lain. Gara-gara tidak cocok dengan pengurusnya. Tidak cocok dengan pengurusnya kok malah urubah ibadah dia kepada Allah jadi korban. Ya. Urusan pengurus masjid itu bukan milik pengurus. Masjid itu milik Allah. Berarti siapapun masuk situ ya jadi tamu Allah. Siapapun berhak masuk ke dalam itu gitu ya. Ini ya. Makanya kadang-kadang itu yang tidak paham itu yang tidak paham. Hanya kadang-kadang orang lebih nyaman kalau berangkat ke masjid itu nunggu khotib selesai baru khotib ada separuh baru berangkat. Sambil berangkat sambil merokok pula, sambil di masjid belum selesai rokok sampai habis pula. Nah, kadang-kadang menemui cucu di pojok masjid, kotor berani orang zaman sekarang, ya kan? Jadi sunnahnya itu berangkat pagi-pagi, ya tidak pakai kendaraan, berangkatlah dengan jalan yang agak jauh, nanti pulangnya cari jalan yang lain yang lebih dekat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian adab Nabi yang ke-29. Adab berteman. Adab berteman, Allah SWT berfirman, pada hari itu, hari kiamat, teman dengan teman yang lainnya saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita berteman hidup di dunia ini, memang kita tidak boleh pandang bulu, ya kan? Bisa kita berteman dengan siapapun, bahkan berbeda agama pun kita boleh berteman. Dengan lain saudara boleh berteman, dengan siapapun tidak berpandangan kita berteman. Namun kata Allah dalam firman-Nya, besok pada hari kiamat itu tidak bisa kita basing berteman dengan orang, itu tidak bisa. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang bertakwa yang bisa kita jadikan teman. Jadi semua itu bisa akan bermusuhan satu dengan yang lain, kecuali yang sama-sama bertakwa. Dan besok itu akan membentuk sebuah komunitas. Mana yang tukang mabuk akan berteman dengan tukang mabuk, tukang minum berteman dengan orang tukang minum. Ya, nah, orang yang bertakwa tidak akan bisa berteman dengan orang yang banyak maksiat, tidak akan bisa berteman. Makanya disitu dikatakan ar-ruhu junudun mujannatun, bahwa roh manusia itu adalah sekelompok komunitas yang menyatu dengan kelompoknya masing-masing. Jadi tidak bisa mereka yang rohnya penyanyi, ya nanti kelompok komunitasnya dengan para penyanyi, yang artis berkelompok dengan artis. Nah, itu nanti di akhirat seperti itu. Maka itu tidak bisa kemudian nanti wah, selama di dunia berkawan dengan orang model kayak gini, besok di akhirat ganti teman, tidak bisa. Mana yang di dunia dulu dia berteman, di akhirat itu dia itulah temannya. Makanya kalau kita hidup di dunia ini, teman kita adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, di akhirat pun akan dikelompokkan oleh Allah dengan orang-orang baik, orang soleh tersebut. Ya kan? Almarhum ma'amman ahabbahu dalam hadis Nabi. Seseorang itu bisa akan dikumpulkan dengan orang-orang yang disukainya, yang dicintainya. Ya, kalau dia cintanya dengan artis, ya nanti dikumpulkan sama artis. Artis masuk neraka, masuk neraka. Ya, gitu. Jadi di mana di dunia ini siapa yang diidolakan, dia nanti akan dikumpulkan dengan idolanya itu di akhirat. Ketika kita mengidolakan para aulia Allah, para kekasih Allah, orang-orang soleh, besok di akhirat kita akan dikumpulkan orang-orang soleh, kekasih-kasihnya Allah, dan mereka tentu insya Allah akan menjadi penghuni surga. Kalau mereka nanti ditempatkan di surga, mau nggak mau kita tetap masuk ke dalam kelompok mereka, dimasukkan ke dalam surganya Allah, ya kan? Maka di situ dikatakan
wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Diarahkanlah mereka semua itu, digiring semuanya masuk ke dalam surga bersama berkelompok ke kelompok, pakai kloter-kloter kayak haji. Nah, kalau kelompoknya kloter pertama ya tidak akan bisa ketemu dengan kloter kedua. Gitu. Para orang-orang shodiqin, orang-orang yang ahli puasa, orang ahli jamaah itu kan mereka punya kelompok masing-masing. Iya kan, punya kelompok masing-masing. Maka orang-orang yang ahli maksiat itu nanti tidak akan bisa menyatu dengan orang-orang soleh. Jadi maka Allah berfirman pada hari itu, hari kiamat, teman dengan teman dan yang lainnya akan saling bermusuhan, kecuali kalau orang-orang itu bertakwa, bisa berteman dengan baik, tidak ada bermusuhan. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian berteman kecuali orang yang beriman, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Anjuran dari Nabi, kita dianjurkan bertemanlah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, dan jangan sampai makan makanan kita orang lain kecuali dia orang yang bertakwa. Jadi hanya diperbolehkan makanan yang kita miliki itu dimakan orang bertakwa. Kan jadi berkah tersendiri. Ya deh, berkah tersendiri bagi orang bertakwa. Makanya kadang-kadang kalau kita silaturahim ke tempat ulama ya itu, bagaimanapun juga kita harus mencicipi makanan yang dihidangkan di tempatnya. Nah, itu kan jadi berkah tersendiri. Karena ada hadis Nabi tadi itu, jangan sampai makanan kita dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Tapi repot kalau kita kedatangan tamu orangnya tidak jelas, kan? Seolah tidak pernah makanan kita dimakan oleh dia. Ya, dilarang oleh Nabi. Mungkin maksudnya lebih jauh dari itu. Bahwa makanan yang kita miliki itu kan nikmat dari Allah. Maka kalau nikmat dari Allah itu jangan sampai dimakan oleh orang yang selalu maksiat kepada Allah. Itu yang maksudnya. Makanya kalau bisa makanan yang kita miliki itu bolehlah dimakan sama orang-orang soleh. Dapat berkahnya, dapat fadilahnya, gitu kan. Sehingga rezeki yang Allah berikan kepada kita itu benar-benar dinikmati oleh orang yang dekat dengan Allah. Gitu. Kemudian yang ketiga, cinta atau berteman karena Allah, bukan karena tujuan-tujuan duniawi. Jadi ada berteman itu salah satunya, mari kita berteman karena Allah, bukan karena manusia atau bukan karena pangkat jabatan yang lain. Kalau dengan yang kaya kita bisa berteman dengan baik. Giliran dengan yang miskin kita tidak mau berteman, berarti itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Karena Nabi kita mengajarkan, ya, kita boleh bertemanlah kita, namun bukan karena tujuan duniawi, namun kita berteman karena Allah. Itu yang bagus. Kemudian yang keempat, saling menasihati dalam hal-hal yang mendekatkan kepada Allah. Tanda dari berteman karena Allah itu saling menasihati satu dengan yang lain karena Allah. Kalau kawan kita salah, kita mengingatkan dia. Sebaliknya juga kalau dia salah, kita ingatkan. Nah, di sini yang dimaksud teman yang sejati, teman yang baik itu justru teman yang ketika kita salah berani negur. Ketika teman kita salah, kita berani membenarkannya, berani merubahnya, berani menegurnya, mengingatkannya. Itu tanda teman yang benar. Dan itu digolongkan teman yang karena Allah. Tapi kalau ada temannya salah dibiarkan, temannya salah malah didukung, itu bukan teman yang baik, bukan teman karena Allah. Hanya hati-hati.
Berteman itu bisa dibilang mudah, bisa dibilang sulit. Dibilang sulit karena ketika kita berteman, kita harus sabar menghadapi karakter watak teman-teman kita. Kalau tidak sabar ya tidak akan jadi. Makanya kita sabar dengan berteman itu supaya jadi teman yang baik. Dan kemudian yang kelima, mendoakannya dengan baik tanpa sepengetahuannya. Jadi kita doakan, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa teman-temanku, orang-orang sesama muslim, saudara-saudara semua. Mendoakan orang yang menjadi teman kita tanpa sepengetahuan mereka, itu tanda kita berteman karena Allah. Kemudian yang terakhir, keenam, saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan dan amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dan dalam nahi munkar, melarang keburukan. Tanda kita berteman yang baik adalah ketika kita bisa saling mengisi, saling mengingatkan teman antar satu dengan yang lain. Itu tanda teman kita jadi teman yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dapat saya sampaikan. Kita tutup besok. Nah, masih ada satu bab lagi. Kita tutup besok hari Sabtu. Kalau tidak lebarannya tidak, situ sudah tutup. Tidak. Di situ sudah tutup karena kemarin sudah saya tutup. Saya buka lagi ke selalu banyak yang di Masjid Wajiri. Nah, jadi besok kita terakhir karena kita tidak tahu lebarannya ini jatuhnya 30. Kalau tidak Sabtu, tidak Minggu, Senin. Nah, kemungkinan itu Senin. Iya, kemungkinan Senin. Tapi tidak tahu kan. Karena kabarnya sidang isbat itu diletak di hari Minggu itu. Sidang isbat. Tidak tahu mana. Ya, tidak tahu. Katanya sidang isbatnya itu dari Minggu. Ya bisa jadi malam minggunya dia langsung ada ketemu langsung berhari raya. Jadi dan kita tutup hari Sabtu besok saja. Mudah-mudahan baca kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi